Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Aswad dari Lokal 1 dengan NPM 214060404012. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu permasalahan yang sering kita hadapi untuk bisa mengimplementasikan ihsan. Salah satunya itu adalah emosi, apalagi emosi buruk. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita saksikan presentasi berikut. Nah, ini yang saya akan bahas pada hari ini, yakni menahan emosi dengan sabar. Dari saya Munir Aswad, Lokal A1 Pendidikan Matematika pada bulan Desember 2021 untuk melaksanakan tugas terakhir saya. Nah, kita pikir dulu nih, apa sih itu emosi? Emosi adalah kumpulan perasaan yang terhadap suatu yang dipengaruhi subjektivitas kita, respon tubuh kita, respon perilaku kita. Nah, misalkan nih saat kita menemukan sesuatu yang membuat kita senang, nah itu disebut bahagia. Saat menemukan sesuatu yang kita kayak merinding, itu kayak takut. Nah, dan lain sebagainya. Nah, dasar jenis emosi terdiri dari bahagia. Kita senang nih, senangnya. Marah, apa sih lu? Sedih, dan jijiknya aku. Nah, emosi itu banyak juga sebenarnya, banyak jenisnya nih. Nah, tetapi emosi itu bisa dua. Bisa menjadi baik jika kita kontrol. Dan bisa menjadi buruk jika tidak dikontrol. Nah, misalkan nih, kita marah. Kalau kita bisa kontrol marah, kita bisa tenang. Nggak perlu ini. Ada yang mancing, kita bisa tenang. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa kontrol nih, sekali dipancing langsung ngegas. Jadi masalah baru kita. Dan masalah pun akan makin besar sekali. Nah, Nah, kan saya sudah nyinggung nih soal marah. Nah, apa sih itu marah? Nah, marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Jadi itu seperti respon bahwa kita nih bertentangan, tapi sangat tinggi sekali bertentangan tentang seseorang atau perasaan telah diperlakukan tidak baik dan tidak benar. Ada banyak hal yang memicu munculnya marah, mulai dari merasa tertekan, terhina, terhambat, dibatasi, dicegah, frustasi, diperlakukan berbeda, sampai adanya penyimpangan norma. Nah, ini salah satu alasan kenapa banyak sekali orang-orang marah, karena sudah kita, pusing gini, kita ditekan ya, pasti akan meledak. Saat kita terhina, pasti akan meledak juga, terhambat. Kita punya rencana, dihambat sama dia, akan marah, dibatasi. Kita punya kebebasan, dibatasi sama orang. Terus dicegah, kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik, dicegah sama orang. Frustasi, kita stres menghadapi suatu permasalahan, ditekan lagi, makin marah. Diperlakukan berbeda, misalkan nih, dia peringkat 1, kita peringkat 2, peringkat 1 lebih diutamakan ya, kita ya orang nggak bisa kontrol mungkin bisa marah sampai adanya penyimpangan norma. Misalkan kita lihat zina, langsung dia marah-marah di situ. Nah, kita Ilya Ulumuddin menerangkan bahwa marah bagaikan nyala api yang menyala berkobar-kobar, menyerang, bergerak, dan bergejolak dalam hati manusia. Imam Al-Ghazali dan W. Trison 2005 2. Nah, ini dari kitab Ihya Ulumuddin itu sudah menjelaskan bahwa marah itu bagaikan nyala api yang menyala. Semakin kita marah, semakin besar tuh api. Itu jadi masalah. Bentuk-bentuk marah, yakni kesel atau mangkok. Terus menumpahkan kata-kata yang tidak baik, misalkan kata-kata kasar gitu, kayak ini contoh ya, ini contoh anjing, asu, babi, goblok, bahkan tai lasso dan lain sebagainya. Terus tuh diam atau buka masa, bisa aja orang yang diam tuh marah, bisa aja. Terus memalingkan pandangan dan tidak bertegur sapa, bisa aja. Bisa kita dapat dasar kau. Nah, itu bisa jadi tuh, bisa jadi, bisa aja. Dan memukul atau menghancurkan, ini sudah level paling tertinggi sudah tuh. Saat lihat langsung main hajar sampai bertengkar, bisa aja tuh. Nah, kenapa orang marah? Nah, ini banyak penyebabnya nih, banyak sekali. Penyebab seseorang mudah marah yang pertama depresi, ya mungkin karena banyak tekanan dan lain sebagainya. Yang kedua obsessive compulsion disorder, ya mungkin karena obsesifnya terlalu besar sampai-sampai dia merasa yang gitu. Yang ketiga tergantungan pada alkohol. Nah, kalau seseorang yang tergantung sama alkohol nih, itu bisa tuh, bisa buat orang marah itu. Hati-hati. Yang keempat, excessive hyperactivity disorder. Ini maksudnya ini salah satu gejala dari penyakit ADHD ini. Jadi salah satu gejalanya itu adalah sering marah. Yang kelima, kepribadian ganda.
Jadi kalau seandainya dia memiliki, misalkan nih, satunya tuh dia tuh kayak happy biasa aja, tiba-tiba dia langsung pemarah, bahwa senang lagi, kemungkinan dia punya kepribadian ganda. Dan yang terakhir adalah fase kesedihan, dimana dia rasa itu sedih banget, kayak dicuekin dan lain sebagainya. Nah, dalil melarang marah, maksudnya dalil yang membuat melarang kita marah. Dalil larangan marah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ada Al-Quran dan Al-Hadisnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya di kala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, salah satu cara buat kita bisa tenang dari kemarahan ini adalah sabar. Nah, as-sabar, sabar. Sabar adalah sikap yang tahan, tidak mudah atau lekas marah terhadap cobaan yang diberikan Allah kepadanya atau kepada hambanya. Ciri-ciri orang yang sabar tuh banyak. Di antaranya tidak mudah marah. Terus tuh mampu menjaga lisan dari perkataan kotor. Rajin ibadah, suka bersedekah dan menolong orang lain. Senantiasa mengalah demi kebaikan. Selalu bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Ikhlas apabila menerima musibah dan menyadari bahwa setiap cobaan itu pasti ada hikmah di baliknya. Itu adalah beberapa contoh ciri-ciri orang sabar. Nah, terus dalil sabar tuh ada banyak dalil-dalil sabar. Ada beberapa dalil yang saya sebutkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Al-Quran surah Ali Imran yang ayat 200 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap dan bertawakal kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, orang-orang bersabar ini akan diberikan keberuntungan dari Allah SWT jika kita terus sabar. Nah, dan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, jika kesabaran itu ada seorang laki-laki, maka sungguh ia adalah laki-laki yang mulia. Berarti kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat mulia sekali di hadapan Islam. Nah, ini cara-cara supaya kita bisa sabar dan tidak marah. Ini salah satu cara yang saya kasih. Yang pertama, perhatikan teknik pernafasan untuk merelaksasikan diri. Yang kedua, cobalah untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum mengomel pada orang lain. Jadi sana itu kalau ada yang ngomel, kita dengarkan dulu. Oh, kita dengarkan dulu pendapatnya. Nah, setelah sudah mulai selesai, nah baru kita balas secara perlahan-lahan. Jangan secara ngegas, tapi perlahan-lahan aja. Ya, oke. Tapi sebenarnya itu gini. Oh, begitu ya. Oh ya begitu ya. Oke. Yang ketiga, kenali hal atau peristiwa yang menjadi pemicu kemarahanmu. Misalkan kau marah karena ini kau dibilang gendut. Nah, kau pikirkan nih, aku gendut tapi kenapa marah ya? Oh, mungkin aku harus evaluasi diri. Atau juga mungkin karena, kenapa ya aku marah pada, aku harus dengar pendapatnya dulu sebelum saya ini. Ya sudah, aku dengarkan dulu lah. Nah, kemudian ambil posisi yang lebih rendah. Kita ambil posisi yang lebih rendah dulu nih, duduk tenang dan ini. Yang lima, nikmati sebuah proses dengan menghindari kepuasan instan. Jadi maksudnya ini kita harus berproses terlebih dahulu. Kalau kita secara instan, kita bisa aja tuh kepancing saat kita dikasih proses kayak, kok begini sih? Kayak nggak terima. Nah, seperti itu. 6. Membaca kalimat ta'awuz. Kalimat ta'awuz yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bisa menenangkan pikiran, membawa aura positif. Kalau lebih lengkapnya, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim, memberikan aura positif dan mencegah yang namanya syaiton. Dan yang ketujuh, segeralah berwudu atau mandi. Jadi kalau seandainya kita misalnya di luar kita mulai marah, wudu, usahakan wudu. Nah, kalau di rumah kita marah, usahakanlah mandi, guyur tubuh kita supaya kita bisa lebih rendah. Contoh, kalau seandainya ada situasi di mana kita marah atau emosi kita tidak terkendali, misalkan ada yang hina kita, misalkan dasar lo, atau dasar lo, atau ini saya pakai nggak usah sensor ya, saya langsung aja dasar anjing lo, dasar masak lo, goblok. Salah satu caranya adalah yang pertama, diam, tenang dulu.
Tarik nafas, buang. Nah, sambil istighfar kalau perlu. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, jika seandainya terjadi saat kita berdiri seperti ini, ya maaf muka saya bisa kelihatan. Nah, maka kita duduk supaya tenang. Kalau nggak bisa duduk, baring. Nah, itu salah satu cara untuk menghilangkan emosi. Dan ingat salah satu hadis. La takra walakol jannah. Jangan marah bagimu surga. Demikianlah presentasi saya pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan beberapa kendala teknis yang saya hadapi. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan dan lain sebagainya. Dan saya mohon maaf selama setahun ini. Dan saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.